channel News Clan Official. Dan ketemu lagi dengan kami dari channel YPI News. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang berbahagia, ini ada berita bagus ya, tentu saja terkait dengan berita viral Bang Deddy Mulyadi yang beberapa hari yang lalu didemo oleh kelompok sejumlah orang yang mengaku sebagai supir, sebagai pekerja tambang. Tapi ternyata setelah diteliti, justru mereka adalah kelompok ormas-ormas. Organisasi masyarakat diantaranya ada Gibas. Dan yang menjadi viral adalah salah satu tokoh pendemo, yaitu Bang Andi Gondrong. Nah, setelah viral, sekarang tampaknya Bang Andi Gondrong ini kejagutan, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi di dalam sebuah podcast di channel YouTube, Bang Andi Gondrong ini berusaha melakukan pembelaan. Ya, bahkan menuduh apa yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi adalah mencari keramaian. Katanya Bang Andi Gondrong ini, Bang Deddy mencari keramaian saja. Atau istilah sekarang yang keren, mencari viral, biar viral begitu. Ya, menurut saya itu tuduhan yang tidak beralasan, karena memang Kang Deddy Mulyadi ini kan tokoh publik, seorang pemimpin. Dan di dalam jiwa seorang pemimpin, selain melekat sebagai seorang leader, dia itu juga seorang warga negara. Dia harus memiliki kepedulian kepada nasib rakyatnya, apalagi ini terkait dengan lingkungan alam. Sering saya sampaikan, saudaraku yang dirahmati Allah, alam ini, sumber daya alam ini bukanlah warisan, tetapi titipan dari anak cucu penerus bangsa. Oleh karena itu harus dijaga, jangan dihabis-habisin, apalagi dirusak ya. Nah, Kang Deddy Mulyadi bukan eksekutor di lapangan, ya. Bang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang memberikan informasi, yang memberikan inspirasi bahwa penambangan ilegal, galian C itu memang layak ditutup. Dan kemudian direspon oleh pemerintah daerah Subang, ya. Yang menjadi eksekutor tentu adalah Kepala Dinas ESDM. Kemudian ada kepolisian, ada Satpol PP, ya. Dan tuduhan dari Kang Andi Gondrong tidak benar. Karena apa? Karena ternyata pemerintah daerah, ya, yaitu pemerintah Kabupaten Subang, itu seia sekata dengan Kang Deddy Mulyadi. Dalam podcast Kang Rai, yang diwawancarai Kang Deddy jelas menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Subang itu akan mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas utama dan pertama. Otomatis jalan-jalan itu yang akan diperbaiki di antara sekian infrastruktur. Dan kalau ada truk-truk yang bermuatan melebihi kapasitas, tentu akan merusak jalan. Nah, ini yang harus dipahami oleh kelompok ormas ya, yang berusaha untuk supaya tambang-tambang ilegal dibuka kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, harusnya Andi Gondrong dan komplotannya itu menghargai dan berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi, juga Kang Rai, juga sejumlah masyarakat yang telah mendukung penutupan tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan, berpotensi menimbulkan bencana alam. Ini yang harus disadari. Ya. Nah, setelah viral, bahkan Bupati terpilih Subang menyampaikan tindakan dari orang-orang yang telah
melakukan penambangan liar ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Akhirnya kelompok ini tentu mikir ya, karena bisa jadi nanti akan dijerat dengan delik hukum. Oleh karena itu tampaknya Bang Andi Gondrong berusaha membela diri. Saya akan sampaikan wawancara dari seorang konten kreator terkait pembelaan Bang Andi Gondrong. Berikut ini, disimak ya. Saya perdengarkan untuk Anda bagaimana Bang Andi Gondrong berusaha membela diri. Menurut Bang Andi Gondrong, karena saya biasa ngobrolnya Bang Gondrong gitu. Preman bayaran ya. Preman bayaran. Ya. Jadi kemarin ada kawan-kawan yang berkomentar bahwa ini preman bayaran katanya gitu. Preman bayaran memang menurut saya ya. Apa komentar kawan-kawan? Bahwa ya komentarnya buruk-buruk aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bagi saya itu mengurangi dosa saja. Nah, Mani, ya. Kenapa sih Mani sampai kawan-kawan mengatakannya bahwa Mani ini sekarang ini berpihak dalam tanda kutip berpihak terhadap pengusaha tambang? Apa sih yang menjadi pemikiran sampai seperti itu, Mani? Ginilah kalau bicara konteks keberpihakan, kenapa hari ini saya memiliki sensitivitas sosial ya banyak katanya teman-teman atau siapa lihat di TikTok. Saya sendiri nggak punya TikTok, jadi nggak tahu informasi itu. Saya dibully macam-macam, preman bayaran apalah saya nggak tahu, tapi ya boleh-boleh aja orang berkomentar negatif. Tapi Mani kan pada saat kemarin orasi itu menyinggung nama Kang Deddy Mulyadi. Oh iya, kan gitu. Jadi kalau saya tangkap bahwa saya katakan bahwa Bang Andi ini menyalahkan Deddy Mulyadi dengan adanya penutupan tambang yang ada di Kabupaten Subang. Nah, dasar dari pemikirannya ke arah mana? Kita kan bicara kapasitas Kang Deddy ya, saya sangat menaruh hormat sama beliau. Dia sangat peduli pada lingkungan dan dia sepakat saya. Akan tetapi kapasitasnya terkait dengan Deddy dia turun ke lapangan, dia seolah-olah sebagai eksekutor kan. Ya, setelah dia seolah-olah pemangku kepentingan. Kang Deddy hari ini ya, secara personal kan, secara pribadi oke, akan tetapi hargai pemerintahan daerah. Yang bisa melakukan penutupan dan lain sebagainya pemerintah daerah. Ada bupati itu, ada DPRD, ya kan? Ada OPD dan lain sebagainya. Tegur mereka kok. Ini kenapa terjadi seperti itu? Kasih rekening masukan-masukan. Bukan dia seorang eksekutor. Ya hargai pemerintah yang kita sayang. Itu yang saya apresiasi dengan beliau. Dia. Ya, dengar ya, sudah sampaikan cuplikan pembelaan Andi Gondrong. Jadi dia menuduh seolah-olah Bang Deddy Mulyadi eksekutor. Kata-katanya kita garis bawahi ya. Seolah-olah Bang Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi ini eksekutor. Ya jelas bukan, makanya dia bilang seolah-olah. Berarti dia ragu-ragu. Jadi saya katakan ya, Kang Deddy Mulyadi bukan eksekutor. Dia tidak melanggar kapasitas dia sebagai seorang pemimpin, seorang gubernur terpilih. Lagi pula Kang Deddy Mulyadi jelas telah berkoordinasi dengan bupati terpilih. Jadi eksekutornya adalah memang pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Jadi tuduhan dari Andi Gondrong nggak berdasar yang menuduh Kang Deddy Mulyadi hanya cari keramaian, ya. Kang Deddy Mulyadi seolah-olah sebagai eksekutor, ya dia memang bukan eksekutor. Jadi Kang Deddy Mulyadi punya hak untuk terjun di lapangan melihat situasi dan kondisi keadaan masyarakat yang dia pimpin. Sehingga seorang pemimpin memang harus mau turun di lapangan untuk melihat realita dan kenyataan. Jangan sampai hanya ABS, asal Bapak senang. Nggak boleh begitu. Seorang pemimpin yang arif dan bijaksana memang dia harus melihat kondisi masyarakatnya, terjun sendiri ke lapangan. Tapi dia bukan eksekutor, ya. Dan seolah-olah eksekutor itu boleh, kan dia sebagai warga negara
selain pemimpin, dia juga tetap melekat status sebagai warga negara, saudaraku. Sehingga apa yang dituduhkan oleh Bang Andi Gondrong ini jelas sebuah sikap yang dia sendiri ketakutan. Jadi dia mencoba membela diri, sehingga pembelaannya ngawur dia. Asal bunyi saja, saudara. Jadi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sedikit pun tidak melanggar kapasitas dia, tidak melanggar etika, juga tidak melanggar aturan. Itu yang harus digarisbawahi. Dan memang seharusnya Kang Deddy Mulyadi turun di lapangan supaya tahu kondisi langsung. Jangan sampai hanya asal Bapak senang atau ABS, tidak boleh seperti itu. Ya reaktif dengan kondisi lingkungan. Saya sepakati soalan Subang ini bukan jadi persoalan ajang sebuah objek untuk mencari keramaian. Tapi bagaimana mengelola lingkungan itu ya secara komprehensif. Dari hulu ke hilir ya itu. Pemerintah terlibat secara aktif. Bagaimana melakukan pendidikan ada pelanggaran. Nggak bisa. Ya, lakuin. Kang Deddy tidak mencari keramaian. Tadi Andi Gondrong menuduh Kang Deddy Mulyadi mencari keramaian saja, atau bahasa yang sekarang itu mencari viral. Justru yang pansos mencari viral, ya yang mencari keramaian, ya Andi Gondrong. Kenapa saya katakan yang justru mencari keramaian adalah bukan Kang Deddy Mulyadi, tetapi si Andi Gondrong? Lah ngapain dia kemudian mengkoordinir massa, mengajak-ngajak organisasi masyarakat di Subang seperti Gibas untuk demo? Ngapain? Kan sudah jelas apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah benar, sudah sesuai ya dengan peraturan. Nah, ngapain kemudian dia demo? Nah, komplotan yang demo yang meminta tambang yang sudah ditutup padahal itu tambang ilegal, komplotan inilah yang saya bilang mencari viral, mencari keramaian yang pansos, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi Kang Andi Gondrong kelihatan sekali dia sedang kebingungan karena dia yang sebenarnya menuduh orang lain mencari viral, mencari keramaian, tapi dia sendiri yang sebenarnya mencari viral, saudara. Pelaku industri itu harus ya nggak senat membuang limbah, apalagi limbah itu mitigasi sarana produksi kebutuhan pertanian, berapa kerugian untuk masyarakat petani sudah. Jadi Menggondong menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini hanya sekedar untuk mencari keramaian saja. Enggak, sebenarnya kan gini, ya terlepas ya tanya apa, cari keramaian atau cari viral ya. Yang terpenting bagaimana seorang itu memberikan sebuah edukasi, pendidikan pada masyarakat. Ini loh, masyarakat itu perlu edukasi juga, ini yang baik. Nah ya, jelas ya, tuduhan dari Andi Gondrong, Kang Deddy mencari keramaian, mencari viral. Bang Andi Gondrong kayaknya belum mengikuti perkembangan media sosial. Kang Deddy Mulyadi itu udah viral sebelum beliau melakukan penutupan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Subang. Kang Deddy Mulyadi sudah viral, Bang Andi. Ya Bang Andi Gondrong ini yang belum, saya nggak kenal. Sebelum dia demo menuntut agar dibuka kembali penambangan ilegal, itu saya nggak kenal sama Andi Gondrong. Saya kenalnya dengan Kang Deddy Mulyadi. Artinya apa? Jauh sebelum adanya aktivitas penutupan penambangan ilegal, Kang Deddy Mulyadi sudah viral. Nah, oleh karena itu tuduhan dari Kang Andi Gondrong yang menuduh Kang Deddy Mulyadi mencari viral, mencari keramaian, jelas tidak berdasar. Ya, itu adalah intermezzo aja dari dia, si Andi Gondrong, karena dia lagi kebingungan mencari pembelaan yang benar, sehingga dia ngawur saja. Masyarakat, ini loh, masyarakat itu perlu edukasi juga, ini yang baik yang benar, tuntun masyarakat kepada hal yang baik, kan gitu. Ya, jangan sinisme pada. Justru Kang Deddy Mulyadi itu melakukan edukasi, menuntun masyarakat, menunjukkan kepada masyarakat bahwa penambangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum itu adalah ilegal, supaya masyarakat tahu. Yang namanya ilegal dan berpotensi merusak lingkungan, ya harus ditutup. Itu edukasi. Supaya masyarakat tidak seenaknya menggali galian C, merusak lingkungan tentu saja tanpa izin itu. Jadi jelas ya, yang dilakukan Andi Gondrong itu justru pembodohan umat.
ya kok mengajak-ngajak membela hal yang salah. Penambangan ilegal itu salah. Sementara Kang Deddy Mulyadi jelas-jelas beliaulah yang memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan sampai melakukan penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Nah, jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh si Andi Gondrong ini jelas-jelas tidak berdasar. Dia sedang kecakucan sebenarnya. Karena nggak mendapatkan dukungan masyarakat luas. Justru sesungguhnya yang mendapatkan dukungan masyarakat luas adalah Kang Deddy Mulyadi. Kan gitu. Ya, jangan sini pada kontrak persoalan masyarakat TB yang teriak itu kelapa dan 18 gram makan itu kan sarkasme pada konteks kalimat-kalimat yang menurut saya itu sangat yang tidak elok, ya kan? Katanya dia orang yang peduli pada masyarakat kecil, ya kan? Bicaranya seperti itu. Kembalilah pada konteks kebaikan hati. Benar? Bukan hari ini kebaikan hati cuma kita viralkan untuk menjadi sensasi doang, tapi bagaimana? Nah, ini yang tidak paham lagi, ya. Katanya Kang Deddy mencari sensasi doang, ya. Justru yang mencari sensasi itu Anda, Kang Andi Gondrong, ya. Justru Kang Deddy itu peduli dengan masyarakat, ya, terutama masyarakat luas yang akan mengalami dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Jadi jangan memutarbalikkan fakta dong, ya. Jangan memutarbalikkan fakta, Kang. Yang tulus lah kan itu. Kasih pembelajaran yang baik masyarakat. Ya kan. Cari yang Bang Andi pernah ngomong ke saya bahwa ini Bang Andi mengatasnamakan masyarakat. Dia katanya mengatakan beri pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Loh, Anda tidak memberi pelajaran yang baik kepada masyarakat dengan tindakan Anda demonstrasi menuntut agar penambangan ilegal dibuka kembali. Ya ikuti dong prosesnya, ikuti prosedurnya, ya. Kalau memang ingin penambangan itu dibuka, tentu saja harus melakukan pengajuan, perizinan. Kalau memang lama nggak keluar-keluar izinnya karena memang tidak layak mendapatkan izin, ya harus legowo. Tidak mesti dan tidak ada kewajiban pemerintah memberikan izin kepada pengajuan izin dari penambangan pasir untuk bangunan itu yang disebut dengan galian C itu. Jadi pemerintah punya hak menolak kalau memang penambangan itu berpotensi merusak lingkungan, tidak harus selalu diterima. Nah, kalau ditolak jangan maksa dong. Karena tentu saja pemerintah sudah mengkaji dampak lingkungannya bagaimana. Kalau nggak dapat izin, ya Anda harus mencari potensi yang lain yang bisa dilakukan untuk usaha Anda, untuk mencari nafkah. Kan tidak selalu harus menjadi penambang ilegal. Kan banyak pilihan-pilihan pemberdayaan masyarakat. Tidak harus menjadi penambang ilegal merusak lingkungan, kan? Bang Andi pernah ngomong ke saya bahwa yang di kalian ini hanya ada di Subang dengan yang ada di Karawang saja. Sementara yang di Purwakarta nggak ada yang gitu tuh. Bang Andi pernah ngomong gitu ke saya. Nah, ini kayak gimana nih menurut Bang Andi? ya ini kan saya bilang. Bang Andi protes, si Andi Gondrong. Kenapa hanya di Subang saja yang ditindak? Kenapa hanya di Subang saja yang ditutup? Loh, kenapa yang di Purwakarta enggak, katanya Bang Andi. Loh, ya tinggal mengajukan saja, ya. Kan tidak selalu harus bersama-sama, tentu butuh proses. Bisa jadi menunggu giliran. Karena menutup penambangan itu kan juga butuh tenaga, waktu, dan kajian. Oleh karena itu ya tinggal ditunggu. Kalau Anda merasa perlu segera ditutup, kalau misalnya ada ya di Purwakarta, ada juga penambangan ilegal, ya segera laporkan saja. Dan para pejabat, masyarakat, siapapun Anda, kalau tahu di daerah Anda ada penambangan ilegal, laporkan ke pemerintah daerah, supaya tidak ada oknum-oknum pejabat yang bermain di situ mencari pendapatan. Nggak apa-apa laporkan, viralkan, supaya pemerintah setempat yang punya kewenangan bisa segera ngambil tindakan. Saya kira seperti itu. Jadi
alasan membanding-bandingkan antara satu tempat dengan tempat yang lain, kenapa tempat ini kok ditutup lebih dulu, ini soal waktu saja. Saya kira seperti itu. Nah, masyarakat tinggal proaktif saja, kalau ingin cepat ditutup, ya segera ajukan kepada pemerintah. Nah, makanya saya bilang kemarin, demo itu yang seharusnya supaya segera masyarakat paham dan pemerintah paham, demonya itu harusnya demo menyampaikan kepada masyarakat kalau ada penambangan ilegal segera ditutup. Seperti itu demonya. Bukan demonstrasi yang kebalik. Malah menuntut supaya penambangan ilegal yang sudah ditutup untuk dibuka kembali. Itu justru menurut saya demo yang kebalik itu. Harusnya ormas yang kemarin mendemo itu demolah kalau misalnya ada penambangan ilegal masih dibiarkan oleh pemerintah setempat. Seharusnya Anda demo kalau ada penambangan ilegal, minta supaya segera ditutup. Ya, itu menurut saya. Karena ini penting. Selalu saya bilang bahwa sumber daya alam kita itu bukan warisan, tetapi adalah titipan dari anak cucu kita, ya, generasi penerus. Seperti itu, ya. Kayak gimana ini Mas Fadi? Ya, ini kan saya bilang kalau bicara konteks ingin melakukan sebuah bicara nih ya, ketegasan gitu kan, seorang pemerhati atau seorang apalah gitu kan, ya semua tidak ada toleransi dimanapun ada galian tambang yang menurutnya gitu, baik itu secara administrasi dan sebagainya, ya, Provinsi Jawa Barat itu untuk aja. Akan tetapi kan ditutup itu bagaimana sih, memberikan sebuah edukasi, ya nggak, pengawasan, pembinaan dan sebagainya, tidak bergizi kepada lokalisasi daerah. Nah itu seandainya ada di Kerawang, Purwakarta, Garut, Jambi, sekiranya ada, ya pemerintah harus hadir, bukan seorang Dedi. Ya nggak, pemerintah harus hadir, ya nggak. Kalau ingin membenahi sebuah tatanan, bagaimana ingin bagi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, ada pendapatan ke daerah, ya nggak, lingkungannya juga dirawat dan lain sebagainya. Tidak, Pak, itu harus semua komponen saya kembali pada ketegasan dengan regulasi pijakan itu sendiri. Oke? Ya. Itu Anda tahu. Jadi secara garis besar itu saya tadi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bang Andi Gondrong itu sebenarnya mendukung Kang Deddy Mulyadi. Itu sebenarnya. Cuman Kang Andi Gondrong kan menurut saya memang mencari viral, ya. Mencari viral dia, bukan Kang Deddy yang cari viral. Ya. Jadi dari ulasan-ulasannya Kang Andi Gondrong justru menunjukkan kebenaran dan kemenangan dari Kang Deddy Mulyadi. Ini yang harus dipahami ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi kita harus berhati-hati di dalam memberikan respon ya terhadap oknum-oknum yang suka demo-demo sana sini atas nama rakyat gitu. Jangan sampai kita mendukung tanpa alasan. Ada demo kita dukung ya. Belum tentu demo itu ternyata benar gitu. Kadang-kadang demo itu digunakan sebagai media oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan saja. Ya karena dia pingin pansos, pingin viral, pingin dikenal, ya termasuk Andi Gondrong ini. Kalau bicara viral, Kang Deddy kan sudah lama viral, ya. Kalau Andi Gondrong, saya sendiri baru kenal sama dia kan, baru tahu karena dia demo. Coba kalau dia nggak demo, saya nggak tahu ada namanya Andi Gondrong gitu ya. Saya kira seperti itu, saudaraku. Coba kita simak nih, wawancara Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Rai. Kang Rai adalah Bupati terpilih Subang. Nih. Toronto lewat hilir mudik tiap hari sampai malam. Jalan yang terbangun bisa bertahan enggak? Kita menghabiskan uang 500 sampai 1 triliun kalau tetap dilalui oleh hal-hal seperti itu percuma. Sudah merasa nggak jalan provinsi yang dari sini nih Sadang, Subang lewat kota, lewat Ciganjur udah hancur? Sadar. Kemarin bahkan yang di Tokma itu kan banjir. Dikasih hujan segitu aja udah banjir aja. Karena kan jalannya jadi. Udah sadar nggak dulu pernah gejubur? Betul. Mungkin 7 tahun yang lalu loh. Betul. Cubur gitu. Betul. Benar. Itu jalan provinsi kan? Iya.
Jalan provinsi. Dari dulu jalan itu hancur oleh apa? Oleh truk-truk besar. Karena memang kapasitasnya melebihi muatan. Jadi mau diperbaiki gimana pun ujung-ujungnya gitu lagi. Akhirnya uang kita hapur. Terus sadar nggak di Pamanukan sering terjadi banjir? Betul. Sadar aja. Akibat pendangkalan Cipunagara. Iya, betul. Makanya itu harus tegasin. Tuh ya, Kang Deddy dan Kang Rai. Kang Deddy sebagai gubernur terpilih Jawa Barat, Kang Rai sebagai bupati terpilih Subang. Beliau sudah kompak membahas masalah kerusakan lingkungan. Jalan-jalan pada rusak, bahkan jalan provinsi juga rusak. Sejumlah tempat kena banjir. Nah, ini beliau tidak akan membiarkan pembangunan sia-sia. Kalau rusak secara alami, ya itu kita mungkin memahami. Tetapi kalau rusak karena ulah manusia, tentu kita nggak bisa terima. Saya kira seperti itu. Nah, jelas Kang Rai sebagai Bupati Subang terpilih tidak membiarkan situasi yang tidak menguntungkan dan situasi yang merugikan masyarakat luas. Hanya gara-gara tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan sesaat, tidak memikirkan kepentingan jangka panjang. Ya tidak memikirkan bahwa alam itu adalah tidak bisa diperbarui kalau rusak. Sumber daya alam itu tidak bisa terbarui. Jadi misalnya penambangan. Sekali Anda gali sampai kedalaman 30 meter, kalau nggak ada reklamasi nggak akan bisa buntet itu. Kenapa? Rusak sudah alam. Alam itu nggak bisa diperbarui kalau sudah rusak. Habis ya habis. Oleh karena itu kita selalu ingatkan bahwa alam, sumber daya alam ini bukan warisan, tetapi sumber daya alam adalah titipan anak cucu kita. Ya, itu aja yang ingin kita sampaikan. Penting, tetap kita dukung Kang Deddy Mulyadi, kita dukung Kang Rai sebagai penguasa wilayah. Tetap kami berharap utamakan, prioritaskan kepentingan masyarakat luas. Jangan pedulikan pelanggaran tuntutan-tuntutan orang yang menganggap, wah ini tuduhan-tuduhan pansos dan sebagainya. Abaikan demo-demo yang jelas tidak masuk akal, abaikan. Jangan pedulikan, Bang. Pedulikan kepentingan rakyat masyarakat luas, ya. Tetapi tetap saja saya bersaran ambil keputusan yang arif dan bijaksana. Warga yang terdampak karena adanya demo ilegal, mudah-mudahan segera dicarikan solusi. Karena mereka juga memang punya keluarga, harus diberdayakan bagaimana supaya mendapatkan penghasilan alternatif, pendapatan alternatif, tidak hanya berpangku pada penambangan ilegal. Penambangan ilegal kita dukung untuk ditutup, ya, karena bagaimanapun yang namanya ilegal, saudara, masa mau dibiarkan? Masa kita menutup mata membiarkan penambangan yang nyata-nyata itu ilegal? Ya, apalagi kalau berpotensi memang merusak lingkungan. Saya kira memang harus ditutup. Oke, itu aja ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada gestur yang tidak Anda suka. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Video ini hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa Anda petik, ya. Jaga persatuan. Nah, tetap kita tidak melupakan masalah pembahasan Habib-Habib Ba'alawi. Kita akan terus mengawal tesis ilmiah Kiai Haji Madidun Usman. Kita akan terus membahas tentang adanya oknum-oknum Habib keturunan imigran Yaman terkait dengan pembelokan sejarah, pemalsuan makam, hegemoni, keobsesi, penjajahan spiritual, dan lain-lain itu. Kalau saya membahas hal yang lain, itu ada hubungan. Misalnya sekarang lagi membahas Kang Deddy Mulyadi. Ada hubungan. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu tokoh yang concern untuk membela, mempertahankan, melestarikan budaya nasional, ya, yang akan dibelok-belokkan, dihancurin oleh oknum Habib Ba'alawi. Maka saya juga merasa terpanggil
berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Mana yang benar dan mana yang salah. Saya katakan yang benar itu ya Kang Deddy Mulyadi dan Kang Ray, bukan komplotan ormas yang di sana ada Iwan, pimpinan Ormas Gibas, di situ juga ada Andi Gondrong dan lain-lain yang sudah meminta supaya tambang ilegal dibuka kembali. Enggak semudah itu, bro. Perlu kajian dampak dari lingkungan dari sebuah penambangan. Itu saja, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!